Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fiqh al-muamalah, yaitu tentang al-musyarakah atau syarikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa al-musyarakah atau asyarikah berarti percampuran atau al-ikhtilat, yakni mencampur salah satu harta dengan harta lainnya sampai tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara istilah, para fuqaha mempunyai definisi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hanafiyah mendefinisikan syarikah adalah transaksi perkongsian antara dua mitra dalam modal dan profit. Sedangkan Malikiyah mendefinisikan syarikah adalah sesuatu yang terjadi dengan memilih antara dua perkongsian atau lebih dalam rangka mencapai suatu profit yang terkadang diperoleh dengan tanpa disengaja seperti warisan. Sedangkan Syafi'iyah mendefinisikan sebagaimana dalam Mughni al-Muhtaj, syarikah adalah tetapnya suatu hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih secara umum. Sedangkan Hanabilah seperti dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan syarikah dengan perkongsian dalam usaha memperoleh hak atau tasarruf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalil-dalil disyariatkannya akad syarikah atau syirkah didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ma'qul atau dalil akli. Dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts. Maka jika mereka lebih dari itu, mereka berkongsi dalam sepertiga bagian warisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 41 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, dari sesuatu, maka sesungguhnya bagi Allah seperlimanya, ila akhir ayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam surah Shad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bekerja sama, mereka itu menganiaya sebagian kepada sebagian yang lain. Yang dimaksud al-khulata dalam ayat ini adalah syuraka, para anggota perkongsian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalil disyariatkannya syirkah dari sunnah
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana thalithus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa sahhaha isnadahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku merupakan yang ketiga dari dua orang yang berkongsi selagi salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Maka jika salah satu mengkhianati partnernya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan sanadnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya akad syarikah, di mana Allah mencurahkan barokah pada harta dan perdagangan kedua mitra selagi salah satu dari keduanya tidak berkhianat. Kemudian dalam hadis lain disebutkan an Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah faja'ahu yaumal fathi faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bi akhi wa syariki kana la yumari wa la yudari. Sunan Al-Baihaqi. Dari Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu bahwa Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu dahulu merupakan partner Nabi SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Maka dia datang pada hari ditaklukkannya kota Makkah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, selamat datang kepada saudaraku dan partnerku. Dia tidak sombong dan juga tidak berkhianat. Sunan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian macam-macam syirkah. Kebanyakan para ulama membagi syirkah menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak perkongsian kepemilikan, syirkah uqud perkongsian kontrak. Namun ada salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Rosyad Hasan Khalil, menambahkan satu syirkah, yaitu syirkah ibahah, perkongsian perizinan. Kemudian penjelasan dari macam-macam syirkah tersebut. Syirkah amlak adalah kepemilikan dua orang atau lebih atas suatu barang tanpa ada akad syirkah. Kemudian syirkah amlak ini ada dua jenis. Yang pertama adalah syirkah ikhtiar, yaitu syirkah yang terjadi karena usaha para mitra atau syarik, seperti membeli sesuatu, dihibai atau diberi wasiat, kemudian diterima. Dengan demikian keduanya atau semuanya menjadi mitra atau musyarik dengan syarikah kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah syirkah jabar, yaitu syirkah yang terjadi tanpa diusahakan oleh para mitra atau syarik, seperti warisan. Dalam syarikah kepemilikan, seorang mitra dengan mitra lainnya seperti orang asing dalam bagian-bagian masing-masing, tidak boleh mentasarufkannya tanpa seizin pemiliknya, karena masing-masing tidak punya hak
dalam bagian syariknya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syirkah ibahah. Syirkah ibahah adalah keikutsertaan semua orang dalam barang-barang yang mubah yang tidak dimiliki oleh seseorang, seperti air, tumbuh-tumbuhan pada tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang, sarana-sarana umum seperti jalan-jalan umum, masjid-masjid, dan lain-lain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarikah uqud, yaitu transaksi perkongsian antara dua mitra dalam modal dan profit, seperti definisi syarikah menurut Hanafiyah. Kemudian macam-macam syirkah uqud. Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasi syirkah uqud ini. Hanafiyah dalam salah satu qaulnya membagi syirkah uqud ini menjadi 6 jenis, yaitu pertama syirkah amwal, perkongsian modal, kemudian syirkah a'mal, perkongsian usaha, dan syirkah wujuh, perkongsian reputasi. Dari setiap 3 jenis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu syirkah ainan dan syirkah mufawadah, sehingga semuanya menjadi 6 jenis. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mazhab Hambali membagi syirkah uqud menjadi 5, yaitu syirkah ainan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah. Mazhab Hambali ini satu-satunya mazhab yang memasukkan mudharabah menjadi bagian dari syirkah uqud. Kemudian jumhur ulama, yaitu diantaranya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, membagi syirkah uqud menjadi 4, yaitu syirkah ainan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Dan masih ada lagi yang membaginya dengan pembagian lain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para fuqaha sepakat akan sah dan bolehnya syirkah ainan, namun berbeda pendapat dalam hukum jenis-jenis syirkah lainnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Zahiri, termasuk juga Imamiyah, mengatakan bahwa syirkah uqud yang diperbolehkan hanyalah syirkah ainan dan juga syirkah mudharabah kalau dimasukkan dalam syirkah uqud. Sedang jenis-jenis lainnya dari syirkah uqud merupakan transaksi yang batil. Sedangkan dalam mazhab Hambali, mereka membolehkan seluruh bentuk syirkah selain syirkah mufawadah. Dan mazhab Maliki juga membolehkan seluruh syirkah kecuali syirkah wujuh dan syirkah mufawadah dengan makna yang dimaksudkan oleh Hanafiyah. Kemudian mazhab Hanafi dan Zaidiyah, keduanya memperbolehkan seluruh bentuk syirkah tanpa terkecuali dengan catatan terpenuhi syarat-syaratnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari macam-macam syirkah tadi itu yang bisa diterapkan atau yang cocok diterapkan dalam perbankan syariah adalah syirkah ainan, suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama membayar modal dengan porsi tertentu untuk diperdagangkan, dan keuntungannya dibagi bersama berdasarkan persentase modal masing-masing atau berdasarkan kesepakatan bersama. Rukun dari syirkah ainan
yaitu adanya sighah ijab dan qabul, kemudian adanya aqidani, dua syarik, dua mitra, kemudian ma'qud alaih, modal usaha dan profit atau keuntungan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat-syarat dari harta yang dijadikan modal dalam syirkah ini, yang pertama, harta merupakan mata uang yang diakui umum, merupakan uang yang dapat dipergunakan sebagai standar harga barang. Para fuqaha sepakat akan bolehnya syirkah dengan modal dinar dan dirham atau mata uang, namun mereka berbeda pendapat dalam syirkah yang modalnya berupa selain uang atau barang. Dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, dalam salah satu riwayatnya tidak memperbolehkan syirkah dengan modal barang komoditi. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya memperbolehkan syirkah dengan modal selain uang, dengan catatan waktu transaksi barang komoditi tersebut ditentukan harganya dengan mata uang. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat harta berikutnya adalah bahwa harta itu diketahui kadar, jenis dan sifatnya, untuk menghindari terjadinya penipuan yang bisa mengakibatkan konflik saat pembagian profit atau keuntungan. Meski ada perbedaan pendapat apakah harus diketahui dengan pasti pada waktu transaksi atau cukup setelahnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat harta atau modal berikutnya adalah tidak boleh dari suatu hutang yang menjadi tanggungan salah satu mitra. Kemudian dalam hal apakah disyaratkan modal itu dicampur atau tidak, mayoritas fuqaha Hanafiyah selain Zufar, Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan dicampurnya modal semua mitra. Sedangkan Syafi'iyah dan Zufar dari Hanafiyah mengatakan bahwa syirkah tidak sah tanpa dicampurnya modal semua mitra sampai tidak bisa dibedakan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hal apakah disyaratkan harus sama jenis modal atau tidak, para ulama juga berbeda pendapat. Dalam mazhab Hanafi selain Zufar dan Hanabilah berpendapat diperbolehkan syirkah dengan adanya perbedaan jenis modal. Sedang Imam Malik, Syafi'iyah dan Zufar dari Hanafiyah mengatakan tidak diperbolehkan syirkah tersebut ketika jenis modalnya berbeda. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat-syarat keuntungan. Yang pertama, bagian keuntungan atau profit setiap mitra ditentukan dengan persentase atau bagian secara umum, juz'un syai', dari profit real yang diperoleh seperti sepertiga, setengah dan seterusnya. Tidak boleh ditentukan kadar nominalnya seperti Rp100.000, 200 atau yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua adalah diketahui kadar persentasenya dari keuntungan real. Jika tidak diketahui, maka syirkah menjadi batal, kecuali terdapat tradisi yang berlaku sebagai standar pembagian profit.
Hal ini karena jahalah, tidak diketahuinya kadar, menyebabkan profit tidak bisa diserahkan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud keuntungan atau profit di sini adalah profit bersih setelah dipotong biaya operasional semuanya, dan pembagiannya berdasarkan kesepakatan baik sama besarnya maupun berbeda. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam syirkah ketika terjadi kerugian, siapa yang menanggung? Ketika terjadi kerugian dalam syirkah, kerugian ditanggung bersama sesuai dengan besar modal masing-masing. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana berakhirnya akad syirkah? Jumhur fuqaha menganggap bahwa transaksi syirkah termasuk transaksi jaiz, aqdun jaiz. Diperbolehkan bagi setiap mitra untuk membatalkan kapan saja, seperti akad wakalah. Sedang Malikiyah, mazhab Maliki mengatakan bahwa syirkah merupakan akad yang mengikat, aqdun lazim. Jika salah satu partner ingin membatalkan, tidak bisa diterima. Dan kalau ingin menuntut asetnya, permasalahan ini dilimpahkan kepada hakim, apakah disetujui atau tidak. Demikian juga transaksi syirkah menjadi batal dengan wafatnya salah satu mitra. Bagi ahli waris atau walinya boleh memilih antara pembagian aset atau meneruskan syirkah di saat ada kemaslahatan dan mayit tidak mempunyai hutang atau wasiat. Sedangkan jika mayit mempunyai hutang atau berwasiat, maka syirkah tidak boleh dilanjutkan kecuali setelah dilunasi hutangnya atau dilaksanakan wasiatnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika penguasaan syirkah telah pindah ke ahli waris dengan meninggalnya salah satu partner, maka partner yang lain tidak boleh melakukan aktivitas usaha kecuali dengan persetujuan ahli warisnya sampai dimulai lagi penguasaan usaha syirkah. Sedang jika aset salah satu partner dalam syirkah rusak, kita lihat waktu rusaknya. Jika rusak setelah dicampur dengan aset lainnya, maka ditanggung bersama tanpa ada khilaf, dan syirkah dilanjutkan dengan aset yang masih sisa. Namun jika rusaknya sebelum dicampur, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanabilah yang mengatakan bahwa percampuran aset bukanlah syarat sahnya transaksi syirkah maupun dalam menanggung dhaman aset yang rusak, maka selagi masing-masing partner telah menentukan asetnya untuk digabungkan dalam modal syirkah dan telah dihadirkan, maka aset yang rusak setelah itu ditanggung bersama dalam syirkah. Sedang dalam mazhab Syafi'i, mereka mensyaratkan percampuran aset untuk sahnya syirkah, sehingga mereka mengatakan jika aset rusak sebelum dicampur dengan yang lain, maka ditanggung pemilik aset itu sendiri, dan syirkah tidak bisa dilanjutkan karena belum terwujud syirkah. Sedang dalam mazhab Maliki, meski mensyaratkan percampuran baik secara fisik maupun maknawi, mereka mengatakan jika salah satu aset rusak sebelum dicampur dan partner lainnya telah melakukan aktivitas membeli barang dengan aset untuk syirkah, maka aset yang rusak ditanggung oleh pemiliknya sendiri. Sedang barang komoditi yang telah dibeli
menjadi barang syirkah, dan pemilik aset yang rusak mengganti seharga asetnya yang rusak. Berbeda dengan Hanafiyah, mereka membedakan antara aset yang rusak sebelum adanya aktivitas pembelian yang dianggap batal transaksi syirkah dengan rusaknya aset, dan aset yang rusak sesudah adanya aktivitas pembelian yang penyelesaiannya dikembalikan kepada kesepakatan bersama. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk praktek akad syirkah ini dalam perbankan ada dua bentuk, yaitu musyarakah tsabitah, yaitu perkongsian yang tetap yang terus berlanjut, dan musyarakah mutanaqisah, yaitu perkongsian yang berkurang, perkongsian yang dari waktu ke waktu saham salah satu dari partner berkurang sampai habis, sehingga aset-aset syirkah dan syirkah secara umum menjadi milik salah satu dari partner syirkah tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang akad musyarakah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.